Bisa. Bersih. Bisa. Enggak, ini sudah notok dah. Ini sudah notok ukurannya. Iya, kurang tinggi. Enggak, ini loh. Enggak bisa ditinggiin lah. Pakai ini aja. Pendek itu, Ustaz. Enggak, kurang tinggi. Kurang tinggi. Oh, enggak bisa. Tinggi. Ini malah pendek. Oh, lebih rendah. Salah, siap ya. Orangnya pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan salat. Kita masuk di syurut sihhatis shalah, syarat-syarat keabsahan salat. Masalah salat ini masalah penting karena ibadah yang pertama kali dihisab kelak di hari kiamat adalah salat. Jika bagus salatnya, maka amal-amal ibadah lain ikut baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Yang pertama kali dihisab dari amalan hamba di hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat salaha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau salatnya bagus maka bagus seluruh amalan, kalau salatnya buruk maka buruk seluruh amalan. Demikian pula ada sebuah hadis para jemaah yang membuat kita takut gemetar gitu dengan hadis ini. Nabi mengatakan, inna rajul la yusalli sittina sanah la yaqbalullahu salatan. Sesungguhnya ada orang, kata Nabi, yang salat selama 60 tahun, bukan 60 kali. Ada orang yang salat selama 60 tahun, la yaqbalullahu salatan. Dan Allah tidak terima satu pun salatnya. Kenapa sebabnya? Kata Nabi, la'allahu yutimmu as-sujud wa la yutimmu ruku' wa yutimmu ruku'a wa la yutimmu as-sujud. Kata Nabi, karena orang itu bisa jadi ruku'nya baik lurus namun sujudnya tidak lurus, sujudnya yakni lurus, ruku'nya tidak lurus. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis pun, la yujzi'u salatun li ahadin, tidak cukup, ini tidak sah salat seseorang, ya, la yuqimu dharahu fi ruku'i was sujud, yang dia tidak meluruskan punggungnya dalam ruku' dan sujud. Maka insyaallah di pembahasan ini pembahasan yang betul-betul penting. Nanti setelah syurut sihhatis shalah kita membahas nanti sifat tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sekarang syarat-syarat dulu. Taib, apa itu syarat para jemaah? Syarat itu kata para ulama, mayalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi wujud. Sesuatu yang ketika tidak ada maka tidak sah. Sesuatu yang ketika tidak ada membuat sesuatu tidak sah. Namun ketika ada tidak harus yang disyaratkan itu ada. Bingung toh? Ya, ini usul fikih. Ngaji usul fikih. Itu syarat. Jadi syarat itu mayalzam min adamihi al-adam. Wudu, ya, atau bersuci itu syarat salat. Ketika wudu tidak ada maka salat pun tidak ada, jadi tidak sah. Walaupun salat dianggap tidak ada. Wujuduhu ka'adamihi istilahnya. Jadi kalau ada orang salat tanpa wudu, walaupun dia salat dianggap enggak ada. Nah ini mayalzam min
adamihi al-adam. Namun wala yalzam min wujudihi al-wujud. Namun ketika wudu ada, orang ketika sudah wudu tidak harus langsung apa? Tidak harus langsung sholat. Boleh sholatnya kapan-kapan. Jelas ya? Itu syarat itu. Jadi syarat itu ketika tidak ada yang disyaratkan, tapi ketika ada tidak harus ada yang disyaratkan. Jelas itu? Itu syarat. Kemudian penulis membawakan beberapa persyaratan di sini. Ada sekitar 6 syarat. Nanti kita baca. Beliau mengatakan yusyaratu li sihhati salati ma yali. Disyaratkan keabsahan salat itu pada hal-hal berikut ini. Al-awwal, asy-syartul awwal al-ilmu bi dukhulil waqti. Syarat yang pertama adalah mengetahui masuknya waktu salat. Ini kalau ada orang salat belum waktunya, salatnya tidak sah. Mungkin ada orang ingin segera ya. Karena mungkin ada halangan nanti ya. Duhur misalnya jam 11 karena darurat, tidak bisa. Atau sudah keluar waktunya. Jadi salat tidak boleh di luar waktunya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, dalil salat itu di waktunya. Dan ini syarat adalah surah An-Nisa ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat telah ditetapkan ya atas orang-orang yang beriman. Maka fala tasihu salatu qabla dukhuli waqtiha wala ba'da khurujihi. Maka salat tidak sah apabila dilakukan sebelum waktunya, atau salat tidak sah apabila sudah keluar waktunya, kecuali kata mu'alif di sini illa li udhrin, kecuali kalau ada udzur. Nah, apa udzur? Salat boleh di luar waktu kalau ada udzur ketiduran atau udzur yang lain lupa. Ya. Udzur yang lainnya lupa. Man nasiya anis shalah falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa tidak salat maka salatlah ketika ingat. La kafaratu illa dzalik. Atau la kafarata illa dzalik, tidak ada kafarat kecuali salat pada waktu ingat. Makanya para jemaah kalau kita lupa misalnya tidak salat, dalam hadis yang lain man raqada, yakni man raqada itu man nama juga, siapa yang tertidur ya. Man raqada atau man nama anis shalah, siapa yang tertidur atau ketiduran dari salat maka falyusalli idza dzakaraha. Sama ya. Nah, ketika kita ingat ternyata belum salat karena lupa atau ketiduran, maka Nabi mengatakan falyusalliha idza dzakaraha, salatnya ketika ingat. La kafarata ila dzalik, tidak ada kafaratnya kecuali itu. Artinya jemaah, tidak boleh lagi ditunda kalau pas ingat. Ya, jadi nanti lupa di atas lupa nantinya. Pas ingat, nanti aja dah. Misalnya ingat jam 12 malam ngantuk-ngantuk, sudah nanti saja. Jangan pas jam 12 malam pun bangun. Kalau ternyata tadi kita siang tadi belum zuhur karena ada tamu mungkin. Biasa, tidak masalah itu. Enggak tercela. Jangankan kita, wong Rasul saja ketiduran, enggak sholat. Rasul kesiangan, enggak sholat subuh, sehingga beliau sholat di luar waktunya. Rasulullah itu, ya. Makanya ini menunjukkan kata Nabi, Ayuhan nas, innama ana basyarun mislukum ansa kama tansaun. Wahai manusia, kata Nabi, sungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kalian yang bisa kena lupa, sebagaimana kalian juga lupa. Jadi Nabi SAW lupa juga baca Quran, lupa ayat Quran, lupa bacaan Quran. Ini Nabi menunjukkan kemanusiaan tabiat, kemanusiaan beliau. Basyarun mithlukum. Tapi para nabi, para rasul mustahil lupa dalam hal apa coba? Dalam menyampaikan wahyu. Mustahil lupa. Misalnya, kenapa hadis-hadis tentang maulid Nabi enggak ada? Oh, mungkin Nabi Muhammad lupa. Padahal ada perintahnya dari malaikat Jibril dari Allah itu untuk merayakan maulid. Ternyata mungkin nabinya lupa. Mustahil. Kalau tidak ada dari nabi memang berarti tidak ada syariatnya. Ya. Adapun lupa secara tabiat, lupa baca Quran, lupa ayat di antara ayat Quran, maka itu biasa.
Nah itu diantara uzur jamaah yang boleh di luar waktunya. Jadi ketika ingat segera. Kemudian yang kedua, at-taharatu minal hadatsaini. Yang kedua adalah suci dari kedua hadas, yaitu hadas kecil dengan berwudu dan hadas besar dengan mandi. Ya, dan salatnya tidak sah para jemaah, dan ini syarat sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima. Nah, ini peniadaan di sini maknanya tidak sah, penafian keabsahan. Jadi la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang kalian apabila kalian berhadas, apabila dia berhadas sehingga berwudu. Ini maksudnya hadas apa nih? Kecil. Yang kedua, hadas itu hadas besar yang hanya dihilangkan dengan mandi. Jika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air, maka gantinya tayamum untuk kedua hadas. Untuk kedua hadas, dan itu sudah kita bahas. Jadi pembahasan thaharah sudah lewat jemaah. Ya perlu dimurojaah lagi. Apalagi ngajinya lama ya, gara-gara apa? Covid. Ya. Kayaknya sekarang sudah adem-adem ya. Dari antum sudah zona bening atau zona apa? Ya. Mudah-mudahan Allah segera angkat dari wabah ini. Baik. Karena memang tiada keindahan bagi para penuntut ilmu kalau di majelis seperti ini. Walaupun bisa online di rumah masing-masing, tidak ada ketenangan. Walaupun itu tetap bermanfaat, namun tidak seperti manfaatnya hadir di majelis ilmu seperti ini. Ya. Baik. Jadi kalau tayamum pengganti wudu dan juga pengganti mandi. Namun kalau nanti ketika sudah dapat air, bagi yang tayamum karena sebab junub, maka nanti ketika ada air diperintah untuk mandi dan sholatnya sah. Cuman diperintah untuk mandi ketika ada air. Adapun wudu tidak harus. Jadi ketika ada air harus berwudu tidak. Jadi bagi yang tayamum karena junub, maka sholat-sholat semuanya sah. Namun ketika ada air atau ketika mampu sembuh dari sakit, mampu menggunakan air, dia harus mandi. Baik. Kemudian dalil dari syarat sahnya salat adalah suci dari kedua hadas, liqaulihi ta'ala, yaitu pada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini surah Al-Maidah ayat 6 ini perjamaah. Termasuk di dalamnya ini nanti ayat tayamum. Ya, ini apa namanya? Ayat ini turun asbabun nuzulnya gara-gara Aisyah kehilangan kalung. Nah, ini di antara min barakati ali Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Ini di antara keberkahan keluarganya Abu Bakar. Jadi ceritanya di sebuah tempat namanya Baida antara Mekah Madinah, sudah dekat dengan Madinah. Ya, prajurit Rasul bersama Aisyah saat itu, di antara istri Nabi yang ikut, kemudian para sahabat istirahat. Lalu Aisyah buang hajat. Lalu ketika selesai kok diraba-raba di dadanya, kalungnya kok tidak ada. Akhirnya, dan itu kalung pinjaman punyanya kakaknya atau saudarinya Aisyah, kalung pinjaman lagi, gitu kan? Nah, dicari. Akhirnya para jemaah sekalian nyari-nyari, muter-muter, mubeng-mubeng. Ada Rasulullah lah itu, ada Abu Bakar, ada Umar, ada orang-orang mulia lah. Kalung digolei gak ketemu jemaah. Coba kalau kiai pasti ketemu itu kalung itu. Rasulullah tidak ketemu. Sampai akhirnya kemalaman sudah bermalam di tempat itu, yang itu tempat qadarullahnya tidak ada air, dan persediaan air para sahabat pun sudah habis. Jadi tidak ada untuk berwudu. Besoknya mau sholat subuh nggak ada air. Akhirnya turunlah firman Allah surah Al-Maidah ini. Ini perintah untuk tayamum ketika tidak ada air, yang diawali dengan perintah wudu. Nah, lalu selesai berwudu, selesai sholat, selesai tayamum, selesai sholat, sudah pasrah, tidak ketemu itu, sudah pasrah, tidak ketemu jemaah. Ketika mau naik unta dan ontanya bangkit,
Ya, dia kan ontanya menderum begitu, ngedekem gitu ya. Ketika bangkit berjamaah, fa wajada al-iqdah tahtahu. Ternyata si kalung tadi di di bawah perutnya unta. Jadi semalaman tuh kalung didekemin sama unta, nggak ada yang tahu jemaah, nggak ada yang tahu. Akhirnya alhamdulillah ketemu, berarti berangkat akhirnya. Cuman berkahnya di sini adalah keluarga Abu Bakar ini sebab turun yakni ayat perintah tayamum. Yang saat itu para sahabat jengkel sama Aisyah radhiyallahu anha. Dia ngadu kepada Abu Bakar anakmu tuh, gitu sampai gitu. Gara-gara anakmu, gara-gara Aisyah ini. Abu Bakarnya dikituin juga mangkal dia, dicari Aisyah. Ya, dicari Aisyah. Pas dicari saat itu Rasul sedang tiduran di pangkuannya Aisyah. Abu Bakar nggak bisa ngapain. Oh, ya, sama Abu Bakar langsung dicewer perutnya Aisyah. Dia, ya, Aisyah nggak bisa berkutik karena Rasul sedang tidur di pangkuannya, takut ganggu. Akhirnya Aisyah cuma bisa diam katanya. Coba kalau ndak itu Aisyah mungkin bisa melawan minimal. Dijewer sama Abu Bakar perutnya diciwit apa dia namanya. Ya gara-garanya apa? Gara-gara kamu semua orang jadi susah gitu. Ternyata setelah itu malah barokah, turun firman Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para sahabat yang tadinya bukan benci, yang tadinya jengkel, akhirnya apa? Pada memuji. Ini bukan pertama kali katanya keberkahan keluarga engkau wahai Abu Bakar. Sudah sering keluargamu mendapat berkah. Apalagi jemaah, sering sekali Nabi menerima wahyu itu kalau beliau sedang gilir di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga menunjukkan fadilah keutamaan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Maka di antara cukuplah keutamaan Aisyah juga ketika Rasul wafat ingin di rumahnya Aisyah dan ternyata Rasulullah wafat di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini bantahan hadis Bukhari Muslim, bantahan terhadap orang-orang Syiah yang kata orang Syiah Rasul meninggal di pangkuan Ali bin Abi Thalib. Ini keliru. Di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Baik, terus wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kalian selesai melakukan salat, fagsilu, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Begitu asalnya. Karena kumtum itu fi'il apa? Fi'il apa jemaah? Fi'il madhi. Fi'il yang telah lewat. Artinya apabila kalian telah sholat, telah mendirikan sholat, maka wudu'lah. Apa betul? Betul. Setelah sholat kita wudu'? La. Maka kalau ada fi'il madhi lalu diikuti sebelumnya oleh idza, jadi kalau idza digandeng dengan fi'il madhi, kata para ulama, maka fi'il madhi tersebut berubah menjadi fi'il mudhari maknanya. Yani maknanya apabila akan. Jelas ya? Karena ada idza. Contohnya lagi misalnya fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'ta, apabila engkau telah membaca Quran maka ta'awudlah. Baik, sekarang ta'awud kapan? Sebelum apa setelah baca Quran? Sebelum. Sama ada idza di situ. Demikian pula dalam hadis tentang, dulu sudah kita jelaskan, hadis tentang masuk ke toilet atau ke WC, ke tempat buang hajat. Ya, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis itu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khala'a, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah masuk khala, telah masuk WC, beliau membaca a'udzu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Idza dakhala fi'il madhi, tapi ada idza, berarti bacanya kapan? Sebelum masuk. Jelas ya, Ma? Termasuk di sini ya, idza kumtum, apabila telah selesai. La, bukan itu. Apabila mau mendirikan salat maka basuhlah wajah-wajah kalian. Wa idiyakum, tangan kalian, ilal marafiq, sampai kepada sikut. Yang ketiga, wamsahu birusikum, usaplah kepala-kepala kalian. Jadi kalau kepala itu bukan fagsilu, bukan wagsilu birusikum, cucilah kepala, yani maknanya keramas, ya kan? Kalau fagsilu atau wagsilu birusikum artinya apa? Keramasilah
ya, kepala atau rambut kalian. Namun di sini apa bahasanya? Usap. Kenapa jemaah? Ini min bab ar-rukhsah. Ini namanya rukhsah, keringanan dari Allah. Karena kalau setiap kali mau sholat kita keramas, akan apa? Memberatkan jemaah. Maka yang namanya rukhsah fala yang bagi tikrar. Yang namanya rukhsah tidak pantas untuk diulang-ulang. Makanya kalau yang semua usapan dalam taharah semuanya satu kali. Semua mengusap sepatu sekali, tayamum juga sekali, ngusap rambut ketika wudu juga sekali. Setiap usapan sekali. Kecuali boleh lebih dari sekali, itu ngusap istri. Jangan sekali, nanti antum dalil. Ini namanya mengusap min babi rukhsah, fala yang bagi tikrar. Nanti istri antum cemerut. Kalau ngusap istri enggak apa-apa, terus yang banyak. Ya. Tapi kalau ngusap sepatu ketika wudu, ngusap kepala maka sekali. Jangan digosok. Nanti keluar jinnya. Jangan digosok sekali. Itu kaidah jemaah ya. Jadi yang namanya mengusap sekali aja. Karena kalau tidak mengusap berarti maknanya dikeramas. Taib. Wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian ilal ka'baini, sampai mata kaki. 4 ini di sini. Nah, kata para ulama, yang disebut dalam Quran inilah yang 4 disebutnya itu rukun wudu. Rukun wudu. Ya. Dan termasuk berkumur dan istinsyak itu termasuk sebagai kewajiban walaupun tidak disebutkan dalam Quran. Namun kata para ulama, dari segi mana wajibnya? Dari segi bahwa yang namanya hidung, yang namanya mulut adanya di mana wilayahnya? Di kaki, di tangan, di wajah. Maka masuk di sini fagsilu wujuhakum. Begitu para ulama dalam berdalil. Begitu wajhu istidlalnya. Jadi berkumur itu wajib jemaah. Wajib. Sebagaimana Allah perintahkan membasuh wajah. Baik, lalu kata Allah, wa in kuntum junuban fattaharu, dan jika kalian junub maka bersucilah. Dari ayat ini menunjukkan ada dua jenis hadas ya. Yang pertama wudu, yang kedua junub, yani hadas besar. Nanti ayat dilanjutkan dengan tayamum. Berarti ada 3 jenis bersuci di sini: wudu, mandi, dan tayamum. Terus wali hadis Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga berdasarkan hadis Ibnu Umar, yani dalil yang menunjukkan bahwa bersuci dari hadas besar kecil adalah merupakan syarat salat. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yaqbalullahu salatan, Allah tidak menerima salat bi ghairi tuhurin wala shadaqatan min ghululin. Itu lanjutan hadis. Tapi penulis tidak menyebutkan lanjutannya, hanya sampai Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Suci apa ini? Dua-duanya kalau ini. Kalau tadi hadis yang saya sampaikan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda, berarti ini menunjukkan hadas apa? Kecil ya, karena wudu kan. Kalau di sini yakni bi ghairi tuhurin, tanpa bersuci. Ingat di sini tulisannya tuhur. Kalau tahur nanti lain maknanya. Kalau tahur alat bersuci itu air. Ya. Makanya kata Nabi, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Tahur. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ketika di dhammah dia bermakna perbuatan, ketika di fathah maknanya alat. Dan Allah telah menjadikan untuk bumi sebagai masjidan, tempat sujud, wa tahura. Apa tahur? Bumi sebagai apa? Pakai to, berarti alat bersuci. Itu tayamum maksudnya. Nah, jadi tayamum para jemaah, tayamum itu kekhususan umat Islam yang tidak diberikan umat sebelum umat Islam. Umat dahulu nggak ada tayamum. Ya, adapun wudu ini bukan kekhususan umat Islam, bukan. Tapi juga umat-umat lain pun disyariatkan wudu. Hanya saja umat Islam dikhususkan dari wudu itu dengan apanya? Dengan bekas wudunya. Bekas wudunya. Jadi umat lain wudunya nggak ada bekas di akhirat. Tapi umat Islam di akhirat ada bekasnya.
Kata Nabi, yud'auna ummati yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku akan diabsen kelak di hari kiamat di padang mahsyar. Diabsennya bagaimana? Tanda-tandanya ada bekasnya, yaitu ada cahaya, bekas wudunya ada cahaya di wajah dan di kakinya. Jadi kalau umat-umat lain nggak ada, umat Islam ada karena bekas wudunya. Nah, itu yang menjadi kekhususan umat Islam para jamaah. Sekali lagi ya, tayamum keistimewaan umat Islam yang tidak dimiliki umat lain. Adapun berwudu tidak kekhususan umat Islam, umat lain pun punya syariat wudu. Hanya saja yang menjadi kekhususan umat Islam apanya? Bekas wudunya di akhirat yang dia bercahaya di wajah dan kakinya, ya. Yani al-ghurah wa tahjil. Ghurah itu di wajah, cahaya, tahjil di kaki. Terus wala sadaqatan min gulul, dan sedekah dari gulul. Gulul itu uang hasil korupsi dan yang semisal. Jadi kalau sedekah jemaah, kalau uang hasil korupsi langsung disedekahkan, ya, itu tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau dia gaji kerja lalu dia korupsi, tiap bulan dapat gaji juga, lalu dia korupsi, uangnya campur sudah. Nah, kalau itu boleh, bahkan dianjurkan orang seperti itu untuk memperbanyak apa? Jadi kalau uang halal tercampur dengan uang haram, maka justru diperbanyak, dianjurkan untuk memperbanyak sedekah untuk membersihkan, ya. Tapi jangan disengaja, gampang korupsi campurno mari ngono sedekahi. Orang itu kan kadang terjatuh loh. Bahkan jemaah, bukan hanya korupsi loh. Antum kerja perjanjian jam 8 sampai jam 3 atau sampai jam 2 perjanjian kerja. Jam 8, ternyata baru masuk setengah 9. Telat berapa menit? Nah, itu tuh haram uangnya. Jadi tercampur tuh. Seperti itu maksudnya. Ya. Maka kalau bisa, ya tepat waktu. Karena al-muslimuna ala syurutihim, ya. Jadi kadang-kadang kita sulit masuk kadang hal-hal haram yang kadang kita tidak sengaja jemaah, ya, atau mungkin sengaja. Nah, jadi tidak diterima kalau langsung dari hasil korupsi. Beda dengan yang memang tercampur. Tapi yang ketiga jemaah, taharatus saubi wal badani wal makan. 3 di sini ya. Yani sucinya baju, pakaian, badan dan tempat salat. Yani al makan alladhi yusalla fihi. Ya, sucinya baju, badan dan tempat yang kita sholat di dalam tempat tersebut. Nah, ada dalil masing-masing jemaah. Nah, makanya nanti akan kita bahas apa hukum orang yang sholat menggendong bayi, yang bayi itu pipis atau bayi itu di pampers. Apa hukumnya? Baik. Apa hukumnya jemaah? Kan tidak nempel di pampers kan? Baik, nantilah kita baca dulu. Amma taharatus saub, adapun sucinya pakaian, yakni dalilnya fali qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkan, kata Allah dalam surah Al-Mudaththir ayat 4. Lalu wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi ketika itu sholat pakai sandal bersama para sahabatnya. Ya, jadi ini dalil menunjukkan bahwa pakaian dalam sholat itu harus suci. Apa saja yang menempel ya, entah itu peci, entah itu sorban, entah itu apa saja, sendal, sepatu. Ya, perhatikan di sini jemaah. Jadi Nabi sholat pakai sandal bersama para sahabatnya. Tiba-tiba di tengah-tengah sholat Nabi SAW melepas. Para sahabat melihat Nabi melepas sandal, ikut-ikutan juga melepas. Ternyata setelah selesai sholat, Nabi tanya, "Lu kenapa kalian lepas sandal-sandal kalian?" Kata para sahabat, "Ya kami melihat engkau ya Rasulullah. Kami juga ikut-ikutan saja, ikut-ikutan melepas." Kata Nabi, "Jangan, aku diberitahu Jibril," kata Nabi, "bahwa di dalam sandalku ada najisnya, maka aku lepas." Lihat jemaah, ketika Nabi melepas, Nabi kan sudah di tengah-tengah sholat, betul tidak? Berarti dari sejak takbiratul ihram, Nabi sholat pakai sendal yang ada apanya? Ada najisnya. Taib, Nabi ulang tidak? Nabi batalkan sholat? Tidak.
Berarti menunjukkan kalau kita sudah selesai sholat dan ternyata kita tahu kok ini ada najis, tahu olah ini najis, ini bau pesing, oh ternyata apa kencing atau apa, cecak atau apa jemaah ya, pesing bau, nggak usah diulang sholatnya, sah karena tidak tahu. Tapi jangan pura-pura tidak tahu. Alah, biarin, mungkin bukan. Mungkin bukan, jangan. Betul-betul tidak tahu. Baik. Nah, lalu Nabi bersabda setelah itu, kata Nabi, faida jaa ahadukum ilal masjid, maka apabila salah seorang kalian datang masuk masjid, masjidnya yang pakai tanah, masjidnya yang enggak pakai marmer begini, yakni masjidnya pakai tanah sehingga sholat pakai sendal, kata Nabi, fal yaklibna alaihi, maka dibalik, lihat sendal itu dibalik, lihat bawahnya itu, fal yanzur fihima, lihat kedua sendal itu, ya, lihat fihima, di kedua sandal apakah ada khabasan, apakah ada kotorannya. Kalau ada bagaimana ikhwan? Jangan dicuci. Kan dulu sudah kita bahas cara membersihkan najis itu tidak harus dengan air. Bahkan yang menakjubkan lagi, ini untuk para ibu-ibu, membersihkan najis yang menempel di bajunya para ummahat, karena para ummahat bajunya sampai mana? Sampai tanah. Dan itu tidak isbal. Isbalnya yang sampai tanah itu isbalnya laki-laki. Perempuan pun diharamkan isbal, yaitu apa? Melebihi tanah. Yani dari tengah betis itu, ibu-ibu tolong perhatikan, dari setengah betis itu sekitar 1 hasta. Nah itu isbal. Maka baju-baju pengantin yang kalang 70 meter ya, sudah sampai ditarik begitu, itu isbal tulen, itu isbal pol, itu namanya. Haram total itu namanya. Jadi para ummahat kalau pakai baju melebihi tanah, pokoknya dari tengah betis berapa? Dari sikut sampai ini loh jemaah. Itu isbalnya perempuan. Jadi dihitung dari tengah betis itu 1 hasta begini. Ya, dari jari tengah sampai sikut itu 1 hasta. Itu isbal. Jadi justru perempuan harus menutup kakinya. Maka para wanita memakai baju sampai tanah. Nah, ketika dia masuk toilet tentu kenapa? Kena najis kan? Ketika dia jalan mungkin ada juga najis, maka cara membersihkannya tidak dicuci. Biarkan kita cukup berjalan melangkah di tempat yang suci, di tanah misalnya. Maka dengan melangkah itu telah membersihkannya. Walaupun masih ada, na'am, itu kemurahan Allah. Walaupun masih ada, tidak mungkin dong sempurna jemaah. Makanya termasuk istijmar jemaah, yakni cebok dengan batu, itu mustahil bisa betul-betul seperti air. Mesti ada apanya? Apalagi buang air besar. Buang air besar, iya, dengan batu. Ada sisa-sisanya. Nah, namun dimaafkan oleh Allah apabila adanya sisa itu di lubang, yakni di lubang dubur atau kubul. Tapi kalau sisanya itu kotoran di badan, nggak boleh, wajib dengan air. Paham enggak? Kalau ada kotoran nempel di badan, apakah dengan batu seperti di lubang dubur? Enggak. Kalau ini tidak dimaafkan, harus dengan air. Tapi yang kotoran yang ada di lubang ketika kita buang hajat, maka dimaafkan Allah apabila ada sisa. Jadi jangan merasa ndak seret, jangan. Memang pasti ada sisa. Nah, itu dimaafkan oleh Allah. Nah, sekarang termasuk ini membersihkan sandal atau sepatu yang ada najis di bawahnya, di telapak kakinya, maka bukan dengan air, tapi dengan apa? Kata Nabi, falyamsahu bil ard. Gosokkan di apa? Gosokkan saja di tanah sudah. Lalu sholatlah dengan sepatu yang sudah digosokkan tadi. Maka musafir yang sholat di kendaraan nggak usah mencopot sepatu, cukup sholat di kendaraan pakai sepatu. Tadi nginjek toilet, nginjek apa namanya, mungkin nginjek benda-benda najis, cukup digosokkan walaupun ada sisa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Yang kedua, amma taharatul badan, adapun kebersihan badan, kesucian badan, fali qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib. Maka dalilnya nih sabda Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, wa qad sa'alahu 'anil madhi. Ali pernah tanya tentang madhi. Madhi itu apa? Air yang keluar dari kemaluan. La, itu wadi namanya. Kalau madhi itu yang karena dorongan syahwatnya. Dan dia berwarna bening. Ya, lengket, ceket, berwarna bening. Kalau wadi berwarna keruh dan itu biasanya setelah kencing.
Itu wadi. Nah, wadi dan madhi mungkin cara gampang menghafalnya ya, ojo keliru. Cara menghafalnya Pak, madhi itu sama-sama huruf apa? M dengan mani. Jadi madhi temannya apa? Mani. Jadi kaitannya karena syahwat. Ya. Namun bedanya dengan mani apa? Kalau mani itu keluarnya memuncrat, kalau madhi tidak. Terus yang kedua, kalau keluar mani itu lezat, ada rasa kelezatan, adapun madhi tidak. Kadang-kadang mani pasti terasa kalau keluar ya. Kalau keluar mani pasti terasa. Bahkan suka ngomong, ayo bareng-barengin, nah gitu kan, suami istri. Tapi ini rahasia ya. Tapi kalau madhi kadang keluarnya tidak terasa. Tidak terasa. Yang jomblo guyu-guyu deh masa nih. Opo sing dibareng nih. Itu bedanya. Dan wanita lebih banyak madhinya daripada wanita daripada perempuan. Wanita daripada laki-laki. Nah, Ali sering keluar madhi atau banyak mengeluarkan madhi. Malu tanya kepada Rasul sehingga diperintahkanlah Al-Miqdad bin Al-Aswad. Miqdad bin, tolong tanya Rasul. Ya, bagaimana nih kalau keluar madhi? Maka Nabi mengatakan kepada Ali, tawadda waghsil dzakaraka. Berwudulah dan cucilah kemaluan. Dan dalam riwayat Abu Dawud juga wa unsayain, termasuk dua buah zakar ya, yang laki-laki maksudnya. Itu juga dicuci kalau keluar madhi. Jadi bukan hanya kemaluan tapi juga kedua buah zakarnya. Taib. Perintah Nabi mencuci menunjukkan berarti harus suci ya, kalau kita mau sholat badan kita. Termasuk waqala lil mustahadhah, Nabi pun bersabda kepada wanita yang istihadhah, igsiri anki dama wa sholli. Cucilah dari darah itu lalu kemudian sholatlah ya. Taib. Darah istihadhah itu darah suci para jemaah ya. Najis. Jadi darah istihadhah itu tidak tidak najis. Dan juga Nabi memerintahkan kepada wanita yang haid juga untuk mandi. Demikian dalil yang menunjukkan harus sucinya badan. Lalu yang ketiga, sucinya apa? Al-makan, tempat ibadah, tempat sholat. Ini dasarnya falikaulihi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Berdasarkan perintah Nabi kepada para sahabat, waqad balal arabi fil masjid, pada saat itu ada Arab gunung kencing di masjid. Ya, karena Nabi kan bahkan bukan hanya manusia, anjing pun biasa kencing di masjid di zaman Rasulullah. Anjing keluar masuk masjid Rasul, kencing di dalam masjid. Ya. Nah, itu karena masjid Rasulullah SAW dari tanah. Nah, lalu kata Nabi apa? Da'u ahriqu ala baulihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'. Kata Nabi, biarkan, jangan diganggu. Jadi sahabat marah-marah. Maunya itu para sahabat apa? Ketika lihat ada Arab gunung ke pojokan masjid lalu dia kencing, para sahabat maunya membentak, ya, marah. Kata Nabi, jangan, biarkan dulu. Jangan pas lagi sedang kencing dicegah, nanti akan timbul mudarat, ada minimal 2 mudarat. Mudarat pertama, nanti dia berpenyakit, dia bahaya karena orang yang sedang enak kencing dia apa? Dihentikan. Yang kedua, mudaratnya apa? Ketika dia sedang kencing, ketika dihentikan atau ketika dicegah begitu, dia akan kemana-mana nanti. Kemana-mana dia semakin banyak. Biarkan satu tempat, nanti tinggal cukup, kata Nabi, siramlah dengan air. Nah, berarti tempat sholat, ya, dan di situ masjid, tempat sholat harus bersih. Taib. Demikian berjemaah dalil dari tiga hal yang harus suci. Apa yang pertama? Pakaian. Yang kedua, badan. Yang ketiga, tempat sholat. Lalu sekarang ada sebuah faedah. Man sholat, siapa yang sholat, walaihi najasatun la yadri, lalu dia sebenarnya ada najis yang dia tidak tahu, ya, tidak tahu. Fa sholatuhu sahihatun, maka sholatnya sah. Seperti tadi dalilnya. Wala i'adata alaih, dan tidak perlu mengulang sholat ketika dia tahu setelah sholat. Kok ada najis, nggak usah diulang. Wa in alima, namun kalau dia tahu ada najis tersebut asna as-sholat, ketika sedang sholat, maka ada 2 kemungkinan.
Fa in amkanahu izalatha, kalau mungkin untuk dihilangkan benda najis yang dia sedang salat tersebut, ya. Bi an kanat fi na'lai, barangkali mungkin najis itu seperti Nabi ada di mananya, di sendalnya barangkali, au fi saubin zaidin, atau pada pakaian tambahan seperti jaket. Itu cuma mungkin ada orang sholat pakai jaket, lalu jaketnya najis, tinggal dilepas kan, dilepas dibuang, atau ya bukan dibuang maksudnya dilepas, atau peci bisa dilepas. Tapi kalau pakaian asli ya jangan, antum berarti telanjang nantinya. Maksudnya kalau mampu pakaian yang bisa dilepas, pakaian di sini tambahan. Fisaubin zaid ala ma yasturul aurah, pakaian tambahan yang dia tambahan dari menutup aurat. Yani kalau dilepas aurat masih tertutup, maka azalaha, maka tinggal singkirkan, wa atamma salatah, dan dia sempurnakan salatnya. Lanjut. Terus ini yang menjadi iskal di sini. Wa illam yumkin izalatuha. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk untuk dilepas, perhatikan, shalla wala i'adata alaihi. Ini yang menjadi iskal di sini. Kata mu'allif di sini, dan beliau berpendapat demikian. Salat telah lanjutkan dan tidak perlu diulang. Namun yang lebih hati-hati para jemaah, maka membatalkan salatnya. Karena membatalkan salat seperti ini, jadi memang para ulama ada yang ketat, tidak bergampang-gampang dalam membatalkan ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah ati Rasul wala tubtilu a'malakum. Dalilnya ayat Allah atau firman Allah, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, janganlah kalian membatalkan, membatalkan amalan-amalan kalian. Namun sebagian ulama mengatakan, loh, boleh membatalkan sholat apabila memang ada apa, jemaah? Ada udzur. Bahkan Nabi melarang kita sholat dengan tertekan atau karena menahan dua yang buruk, itu buang air besar, buang air kecil. Ya. Kata Nabi, la sholata bima yudafiuhul ahbasan. Tidak ada sholat, tidak boleh sholat apabila menahan buang air besar, buang air kecil. Tidak boleh, batalkan saja kalau ingin buang air besar. Ya. Maka yang lebih selamat, lebih hati-hati adalah kita membatalkan sholat, ya, kalau tahu ada najis di saat sedang sholat. Namun ini juga pendapat ulama, ada yang sah melanjutkan sholatnya. Nah sekarang kita bahas bagaimana hukum yang membawa bayi lalu ada kotoran di pampersnya dan dia tahu. Kalau tidak tahu nggak masalah. Jadi dia sholat sambil gendong bayi dan dia tidak tahu, ya, tidak tahu. Tadinya bersih, bayinya tidak ngompol, tidak bayinya, ya, sholat. Nggak tahu dia terus sholat, nggak terasa bau juga, ya, diraba-raba tidak basah juga, ya sudah kering. Ternyata setelah salam kita, loh kok basah semua, ya. Maka kalau ini kasusnya para jemaah, nah kasusnya yang seperti ini, ya, bagaimana? Loh tadi kan sudah dibahas. Kalau tahunya setelah sholat, bagaimana? Sah, nggak usah diulang. Nah sekarang kasusnya memang benar-benar tahu dari awal, atau mungkin tahu di tengah-tengah sholat bayinya ini buang air, ya, pempernya ada kotoran. Apa nih? Azan? Baik, fadhal, azan dulu.
akbar, Allahu akbar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi summa ma ba'd. Para jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya ulangi pernyataan dari hukum orang yang ketika sedang sholat tahu ada najis, maka berdasarkan hadis Nabi sebagaimana juga perkataan muallif, bahkan muallif di sini mengambil pendapat yang kalau tidak dikatakan pendapat yang yang berbahaya begitu. Sampai jadi tahu pun gitu ya. Tahu pun ketika sedang sholat lanjutkan saja kalau tidak mungkin dilepas. Jelas ya? Pendapat beliau demikian. Padahal banyak juga para ulama seperti madhab Syafi'iyah itu ketika tidak tahu pun dan taunya setelah sholat pun gitu ya, itu tidak memakai hadis Nabi tadi, maka mereka mengatakan mengulang sholat. Karena bagaimana dia syarat
bersihnya pakaian dari najis itu syarat sholat. Ketika kita tahu setelah sholat itu ada najisnya, jadi sebagian ulama mungkin kehati-hatian mengulang perjamaah. Namun yang benar, kalau karena tidak tahu ya, yang benar, yang tidak tahu tidak usah diulang, hadisnya jelas. Ya, hadis Nabi tadi jelas. Karena kalau memang harus diulang, Nabi akan membatalkan dan akan mengulang dari 2 rakaat tadi. Betul, kan Nabi taunya di tengah-tengah sholat. Jelas ya. Nah sekarang bagaimana dengan kasus kita ini yang menggendong bayi? Maka kalau dia taunya setelah sholat, sama berarti dengan hukum tadi. Karena perhatikan jemaah, yang penting harus kita tahu adalah orang yang sholat gendong bayi yang ada najisnya di pampersnya, itu sama dengan membawa najis. Itu harus kita tahu. Sama dengan membawa najis. Apa hukumnya? Insya Allah ya hukumnya tidak sah, tidak boleh. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, dan ini madhab mayoritas memang ya, ada khilaf loh ini, tidak ada ijma, khilaf. Sebagian ulama mengatakan ya boleh sholat gendong bayi karena kan tidak keluar, adanya di dalam pampers. Tapi pendapat mayoritas, dan ini insya Allah pendapat yang kuat, yang hati-hati, yakni kalau membawa bayi yang jelas ada kotorannya maka tidak boleh. Bahkan kata Imam Ibnu Qudamah, walau hamilal qaruratan, ya, apabila al-musalli, orang yang sholat membawa botol jemaah, dia nyai botol atau membawa botol, fiha najasatun masdudatun, ya, atau najasatun masdudatan, dia di dalam botol itu ada najisnya lalu ditutup rapat, dia bawa sholat, dia botol ada najis ditutup rapat. Kata Imam Ibnu Qudamah, lam tasihha salatuhu, salatnya tidak sah. Kenapa? Li'annahu hamilun lin najasah ghairi ma'fuwin anha. Maka karena dia termasuk membawa benda najis yang tidak dimaafkan. Maksudnya dimaafkan itu maksudnya beda dengan kasus lupa tadi atau tidak tahu tadi yang ada di sandal dan yang semisal. Fa asbaha malau kanat ala badanihi aw thawbihi, maka orang yang membawa najis dalam botol dan ditutup rapat pun itu dianggap sama seperti dalam hukumnya dengan yang ada najis di badannya atau di bajunya, sama. Maka ini pendapat yang lebih hati-hati. Saya bacakan yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wa in shala wa badanuhu najis ay qad asabathu najasatun lam yaghsilha au saubahu najisun. Apabila ada orang salat di badannya najis, ini atau terkena najis yang belum dicuci, atau di bajunya ada najis, ya, atau fi buq'atihi, atau di tempat salatnya ada najis, fa salatuhu ghair sahihah, maka salatnya tidak sahih. Perhatikan kata Syekh, inda jumhuril ulama, menurut mayoritas ulama. Makanya di sini ya, yakni penulis kitab Al-Wajiz itu bukan berarti beliau yang menyelisihi atau mau pendapat yang aneh ya. Namun demikian beliau menyelisihi jumhur ya. Lakin law lam ya'lam bihadhihi najasah, namun kalau dia tidak tahu najis ini, au alima biha summa nasiya an yaghsilaha, atau tahu namun lupa, tahu nantilah dicuci gitu ya, pas sholat langsung sholat lupa nggak dicuci, hatta tammat sholatuh, sampai selesai sholatnya, fa inna sholatahu sahihah, maka sholatnya sah kalau lupa atau tidak tahu. Wala yalzimu an yu'id, dan tidak perlu untuk mengulang sholatnya. Dalilnya tadi Syekh Utsaimin rahimahullah membawakan dalil Nabi sholat yang pakai apa jemaah? Pakai sandal tadi. Kata Syekh, walau kanati sholat tubtil bistishabin najasah halal jahli, karena seandainya sholat itu batal dengan adanya najis saat dia sedang sholat dan dia tidak tahu, kan Nabi tidak tahu di awalnya, tidak tahu, maka tentu Nabi pun akan membatalkan sholatnya. Namun ketika Nabi tidak membatalkan, maknanya berarti tidak najis. Ya, kata beliau, idzan ijtinabu najasah fil badan wath thawb wal buq'ah syartun li sihhatis shalah. Maka kata beliau, jauhnya najis di badan, di baju dan di tempat salat adalah syarat. Yani tidak adanya najis di badan, di baju dan di tempat salat adalah syarat. Lalu yang menarik dari penjelasan beliau adalah apa bedanya orang yang
sholat tanpa wudu lupa. Jemaah perhatikan ya, apa bedanya orang yang sholat tanpa wudu lupa tanpa wudu? Apa yang terjadi? Ingat setelah sholat. Kalau ada orang lupa nggak wudu sholat, ingat setelah sholat, apa yang terjadi? Ulangi. Ini ijma sudah, ulangi jemaah. Taib, apa bedanya dengan ini? Kalau yang ada najisnya ya, dan ingat jemaah sebuah kaidah juga. Tidak harus batal wudu ketika ada orang yang kena najis. Karena ada orang yang berpemahaman kalau kena najis seolah-olah wudunya batal. Tidak. Kita sudah wudu lalu pakaian kena najis. Cukup apa? Cukup cuci dan pakaian lepas, ganti pakaian. Gak usah wudu karena wudunya tidak batal. Jelas? Atau sedang wudu kita mungkin kecipratan najis. Anggota badan kita kena najis. Cukup apa? Cukup cuci, yang kena najis itu bukan wudu lagi. Jelas ya? Nah, sekarang kasus, kenapa dibedakan? Orang yang lupa nggak wudu harus mengulang sholat. Kalau sedang sholat harus batalkan. Kalau lupa setelah sholat baru ingat harus mengulang. Dengan orang yang ada najisnya karena lupa, dimaafkan untuk tidak mengulang sholat gitu. Nah, ini ikhwan, dari sisi mana bedanya? Antum catat. Bedanya dari, tahu kasusnya dulu? Baik, apa bedanya yang meninggal, yang tidak wudu atau yang sholat tanpa wudu karena lupa disuruh ngulang? Ini kasus lupa semuanya. Dengan yang lupa enggak menghilangkan najis gitu ya, tidak disuruh mengulang sholat. Dia tahu ada najis, lupa mau dicuci, inget setelah sholat gitu. Ulang enggak sholatnya? Tidak. Nah, apa bedanya? Maka jawabannya al-farqu bainahuma annal wudu'a awil ghusla min bab fi'lil ma'mur. Perhatikan, karena wudu atau mandi, yakni bersuci ketika mau sholat, ini adalah bentuk melakukan perintah. Betul? Melakukan perintah. Maka meninggalkan perintah tidak ada ampun. Kalau meninggalkan perintah, maka di situ tidak diberi apa berjamaah? Tidak diberi tarkul ma'mur, itu tidak diberi udzur karena jahil atau karena lupa, enggak. Jadi bahasanya apa? Bahwa berwudu atau mandi adalah sebagai bentuk melakukan perintah, dan meninggalkannya walaupun dengan jahil atau dengan lupa tidak diberi udzur. Sementara menghilangkan najis adalah bentuk meninggalkan larangan. Bentuk meninggalkan larangan, bukan melakukan perintah, tapi meninggalkan larangan. Maka yang namanya lawan meninggalkan larangan berarti apa? Yang namanya menerjang larangan itu diberi udzur, yakni melakukan yang dilarang gitu ya, diberi udzur apabila dia itu apa? Lupa atau jahil. Makanya kalau sholat lupa gimana? Kalau sholat lupa dia mandi suruh diulang ketika dia ingat. Ya, jelas ya, ya? Nah, itu di sisi bedanya. Baik, saya kira cukup insyaallah. Berarti nanti poin keempat, satrul aurah, menutup aurat. Mana tadi pertanyaan pertama ini dia? Apakah doa pada tahiyat akhir ya, yang sebelum salam itu boleh dilafadzkan? Ya boleh, kecuali kalau dia doa dengan bahasa Indonesia, maka sebagian ulama membolehkan dengan tidak usah dilafadzkan di dalam hatinya. Tapi kalau menurut saya ya pribadi, dan juga merujuk kepada sebagian pendapat ulama, ya sudah. Bahkan ada ulama yang membolehkan juga berdoa dengan bahasa kaum, bahasa Indonesia dalam sholat. Namun pendapat yang lebih hati-hati, sebab di dalam Nabi bahwasanya inna fi hadir salah la yaslahu min kalamin nas
Wa innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Salat itu tidak patut ada perkataan manusia, hanya saja dalam salat adalah takbir, tasbih dan membaca Al-Qur'an. Jadi tidak selayaknya dalam salat membaca dilafadzkan dengan bahasa Indonesia. Adapun doa yang ma'thur justru dilafadzkan. Ya, dilafadzkan. Dan itu doa itu termasuk amalan lisan. Jadi kita baca, lafadzkan. Nah, jadi boleh. Bahkan Nabi mengatakan di dalam hadis tentang keutamaan berdoa sebelum salam. Apa kata beliau? Ketika ditanya, ya Rasulullah, ayu du'ai asma? Ya Rasulullah, doa yang didengar, yang dijawab itu kapan? Kata Nabi, fi jawfi lail wa duburi kulli salatin maktubah. Yaitu di akhir malam dan pada pada setiap akhir salat fardu, yani maksudnya sebelum salam. Jadi sangat mustajab doa pada saat sebelum salam. Jadi kalau bahasa Indonesia ada yang membolehkan, jadi ada 3 pendapat ya. Ada yang membolehkan mutlak melafadzkan dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, ada yang tidak boleh melafadzkan namun dalam hati dengan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga tidak boleh. Ya. Dan yang lebih selamat tidak diperbolehkan, lebih selamat. Bagaimana cara sholat penderita stroke yang sudah tidak bisa lagi bergerak? Apa boleh dijamak terus menerus, mengingat harus pakai pampers dan keterbatasan biaya, jadi harus diatur penggunaan pampersnya. Baik, barakallahu fikum. Ya, sebagian ulama mengatakan bagi orang yang sakit dan sakit parah ya, maka boleh menjamak sebagaimana dikiaskan dengan wanita istihadah yang boleh menjamak. Dan setiap menjamak salat wanita istihadah diperintah untuk mandi ya. Namun mandi itu sebenarnya tidak wajib. Yang wajib itu wanita istihadah adalah berwudu setiap kali mau salat walaupun tidak batal. Itu wanita istihadah yang wajib itu wudu walaupun tidak batal gitu setiap kali mau salat. Adapun kita yang sehat atau wanita yang lain yang sehat, maka kalau tidak batal boleh, tidak harus wudu. Ini tidak harus mengulang wudu, namun sunnah bagi yang mau berwudu setiap kali mau salat. Nah, ketika membolehkan untuk menjawab, maka lebih berat lagi tentu penyakit bagi orang seperti yang stroke seperti itu. Maka kesimpulan Allah Ta'ala alam boleh menjama. Kemudian caranya salat ya sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Yani dengan cara apa? Salat dengan isyarat. Makanya harus diajarkan bagaimana cara salat ketika hanya bisa sambil duduk, ketika hanya berbaring, ketika hanya bisa dengan isyarat. Yang penting bacaannya itu harus diperhatikan. Karena yang kena stroke selama masih berakal, kecuali yang sudah pikun, baru dia rufi al-qalam an salatin, diangkat pena dari 3 golongan manusia, anil majnun hatta ya'qilah, orang yang gila sampai berakal. Nah, orang yang pikun masuk ke golongan itu. Namun kalau yang stroke masih berakal, maka tetap wajib untuk melakukan salat. Nah, apakah boleh membatalkan salat berjamaah bagi ibu-ibu ketika anaknya menangis? Ya, kalau tidak bisa diredakan tangisan anak dengan dipangku, jadi ibu-ibu jangan ragu untuk gerak. Nanti di sini akan kita bahas ini. Ada beberapa gerak dalam salat, ada 4 gerakan. Ada gerak yang wajib. Itu gerak yang apabila seseorang tidak bergerak, maka akan terputus yakni kewajiban salat. Misalnya dia tidak akan khusyuk. Geraknya wajib, seperti anak nangis. Ketika orang akan terganggu dengan tangisan anak, kehusyuannya terganggu, atau HP bunyi lagu dangdut lagi, sampai-sampai seisi masjid kayak mau joget, keras lagi, jangan dibiarkan, matikan, wajib mematikannya karena mengganggu kehusyuan orang. Termasuk, namun kalau perhatikan jemaah, kalau bisa tidak bermudah-mudah membatalkan sholat. Jadi lakukan aktivitas yang boleh ketika sholat. Jadi kalau anak itu dipangku bisa reda, jangan batalkan, pangku saja. Ketika ada anak kelihatan pegang colokan listrik misalnya di rumah, bahaya, maka jangan batalkan sholat kita. Namun cegah anak itu, ambil, angkat anaknya, jauhkan, dan semisal dari listrik. Jangan bermudah-mudah dalam membatalkan sholat, itu maksudnya.
Bahkan kalau ada ular pun membunuh ular misalnya, itu sampai jangan membatalkan sholat. Namun dengan syarat tentu jangan berbicara, itu saja. Kalau bicara ya batal sholatnya. Jadi boleh kalau memang itu mengganggu. Terus yang kedua apa? Bolehkah bagaimana mungkinnya bolehkah membatalkan sholat ketika ingat bahwa tempat kita sholat ada najisnya? Lu kok membatalkan? Kan tadi bagaimana? Kalau bisa buang yang najisnya, kalau tempat sholat tinggal pindah, kan gitu ya. Kalau tidak mampu, kan apa kata mu'alif di sini? Lanjutkan sholatnya. Subhanallah, sampai gitu ya. Namun yang lebih selamat kalau memang tidak mampu maka batalkan. Nah, kalau misalnya di sajadah ya tinggal kita pindah, biar sajadahnya. Jadi jangan dibatalkan. Ana pernah sholat isya katanya di suatu daerah ketika 2 rakaat terakhir yang seharusnya dibaca sir ya, setelah bacaan imam tetap terdengar jelas oleh makmum seperti seperti membaca jahar, hanya saja lebih ringan ya. Bagaimana hukumnya? Baik, boleh, tidak apa-apa sesekali. Karena Nabi sendiri menjaharkan sesekali kepada para sahabatnya. Itu tidak masalah para jamaah. Tidak sampai dianggap membatalkan sholat apalagi. Tidak masalah. Ya, dan tidak harus dikatakan ditegur itu, biarkan saja sesekali. Ya, jadi tidak masalah menjaharkan, karena Nabi pun nanti ada babnya di sini. Ada babnya. Jadi sesekali memperdengarkan Rasulullah SAW. Bahkan ketika sholat sir pun sesekali Nabi memperdengarkan kepada para sahabatnya. Jadi maksud memperdengarkan itu adalah dia dengan dikeraskan sampai kedengaran ke belakang. Jadi kalau baca di sholat duhur misalnya Bismillah, atau misalnya Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Iyyaka na'budu, ya, lalu baca suratnya Wattini wazzaituni wattur. Yang di belakang tahu Rasul baca surat. Padahal itu sholat apa? Sholat sirriyah itu. Tapi tahu bacaan Nabi. Jadi memperdengarkan. Tidak masalah. Sekali tapi. Ya, karena itu yang dilakukan Nabi SAW. Demikian perjamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Apa ini? Ini belum satu lagi. Dalam keadaan terburu-buru saya pernah sholat cepat ya. Jadi patas, cepat, terbatas. Namun saat baca surat pendek ya, atau ruku rakaat pertama, saya seperti lupa dan ragu-ragu apakah saya tidak membaca Al-Fatihah. Nah, lalu apabila terjadi lagi, maka saya harus membatalkan atau mengulang sholat atau bagaimana? Taib. Doakan saya agar cepat kerja dan menikah, amin. Allah sahil insyaallah. Allah yujawijukum insyaallah. Semoga Allah memberi karunia untuk segera menikah kepada antum semua yang belum. Kalau yang sudah, doakannya gimana? Ya, kuat-kuatan doa dengan istri. Antum doa minta dikasih jodoh lagi. Kalau istri doanya semoga suami saya tidak kawin lagi ya Allah. Jadi yang mana kuat-kuatan doa. Taib. Al-Fatihah ini rukun jemaah ya. Rukun salat. Maka ketika dia ragu tidak membaca, maka insya Allah karena dia ragu, maka posisinya kalau ragu cukup sawi-sawi saja. Tapi kalau yakin, tidak ragu jadi yakin, maka tidak cukup sujud sahwi. Harus nambah 1 rakaat. Karena Al-Fatihah itu rukun salat. Ada loh imam yang lupa nggak baca Fatihah. Jadi ketika dia bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua kan ya, bangkit, dia langsung Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Harusnya kan apa? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Langsung qul huwallahu ahad. Makmum diam saja. Karena mungkin makmum juga lupa atau makmumnya juga mungkin bingung. Sampai selesai akhirnya Pak Imam,
jenengan enggak baca Fatihah tadi. Moso, iyo, alas enggak apa-apa wis. Gitu. Imam yang enggak tahu, enggak apa-apa wis katanya. Enggak sujud sahwi, apalagi nambah serokat tidak. Ini jahil. Enggak boleh. Harusnya dia nambah 1 rakaat karena tadi sholatnya tidak sah. 1 rakaat tadi tidak sah yang tidak baca Fatihah. Tambah 1 rakaat lalu tentu sujud sahwi. Gitu loh jemaah. Jadi yang benar, kalau bagi yang ragu ya cukup sujud sahwi saja, sujud sahwi keraguan, ya tidak usah menambah karena ragu. Itu Allah Taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus selesai?